Salam warga Kerajaan Allah, jumpa kembali di pagi hari ini atau tepatnya di hari Selasa tanggal 25 Maret tahun 2025. Kita dapat berjumpa di channel Renungan Pagi Hari yang setiap hari ditayangkan kecuali hari Minggu. Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari sebelum aktivitas kita yang akan kita lakukan dari pagi, siang, malam, perlulah kita selalu sisihkan waktu kita untuk juga mendengar firman Tuhan atau bersaat teduh. Percayalah ketika kita ada waktu untuk kita meluangkan waktu kita, itu sangat baik kepada kita sebagai orang percaya, karena orang percaya bukan hanya percaya saja saudara, tetapi mau menjalankan kepercayaan itu, baik itu yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan sebelum aktivitas yang akan kita kerjakan dari pagi hingga malam, dan kita bersatu di dalam doa untuk mendengar firman Tuhan. Terpujilah namamu yang kami sembah, yang kami kenal melalui nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara bagi kami, ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita dengar firman Tuhan terambil dalam kitab Matius 21 ayat 28 sampai 32. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau," tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kepada kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu tidak melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah dalam kehidupan kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini kita mendengar tentang perumpamaan 2 orang anak. 2 orang anak ini yang disuruh orang tuanya, saudara, untuk mengerjakannya. Tetapi anak yang pertama, anak sulungnya, ketika diberikan perintah tidak melaksanakannya, saudara dalam Tuhan. Dan kemudian anak kedua ketika diberi perintah kepada orang tuanya, seorang dalam Tuhan, dia sempat juga tidak mau melaksanakannya. Tetapi dia ada menyesal, seorang dalam Tuhan, ada menyesal apa yang dia lakukan, baik itu ketika diberikan perintah kepada orang tuanya. Dan saat itulah dia mau melaksanakannya. Tentu sesuatu hal yang harus kita renungkan ketika kita menjalankan apa yang diberikan perintah firman Tuhan, saudara, itu akan memberikan hal yang baik. Tetapi ketika orang tidak melaksanakan perintah itu, saudara dalam Tuhan, maka itu tidak akan memberikan sesuatu efek yang baik. Walaupun kita mungkin rajin beribadah, saudara yang kasih dalam Tuhan, atau rajin juga untuk juga melakukan hal-hal yang berbau kebenaran, tetapi ketika kita juga tidak melaksanakan seorang dalam Tuhan, maka disitulah tidak akan memberikan sesuatu hal yang baik. Kalau kita melihat di sini ke suatu contoh yang diberikan oleh Tuhan, suatu gambaran, yaitu perumpamaan tentang kedua anaknya yang diberikan. Ada yang mau melaksanakannya, ada yang tidak mau, seorang dalam Tuhan, ketika diberi perintah. Nah, ini hal yang kita melihat sesuatu hal dalam kehidupan kita.
hal betapa pentingnya untuk kita dapat menjalankan, diberikan perintah, baik itu ketika mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang keselam Tuhan, firman Tuhan adalah firman yang telah Tuhan sampaikan untuk kita sebagai umatnya atau orang percaya, supaya dapat mengerti hal yang harus mereka jalankan ini. Seperti yang disampaikan ayat berikutnya, saudara keselam Tuhan, ketika orang diberikan sesuatu nasihat atau diberi perintah, saudara, ada perubahan orang tersebut. Seperti yang dikatakan, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya." Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pentingnya ketika segala kehidupan kita yang mungkin kita lakukan tidak baik itu, atau di bawah dosa kita melakukan, baik itu dosa yang dilakukan pemungut cukai yang mengambil atau juga pajak sedemikian rupa kepada orang, dan juga di sini yang diberikan kepada perempuan-perempuan yang dikatakan perempuan sundal, seorang kelam Tuhan, artinya perempuan-perempuan yang tidak baik yang melakukan dosa. Tetapi kedua yang diberikan gambaran oleh Tuhan Yesus ini, pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal, yaitu mengalami perubahan atau mengalami pertobatan, saudara, atau disadarkan itu. Dan yang kedua yang disadarkan itu adalah yang seperti yang digambarkan, mereka akan masuk ke dalam kerajaan surga, saudara. Kenapa mereka masuk? Karena mereka sadar di dalam perbuatan mereka, sadar untuk juga percaya kepada Tuhan, sadar juga untuk kembali kepada jalan yang benar. Kehidupan kita ketika kita mempercayai Tuhan, seorang kelam Tuhan, dan kita dibawa dengan sungguh-sungguh mempercayai, disitulah kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Walaupun juga ada orang yang percaya, saudara, tetapi kehidupannya mereka melakukan kejahatan, mereka melakukan dosa, mereka melakukan hal yang tidak baik itu, dan kemudian seorang kelam Tuhan, ketika ada firman Tuhan mereka tidak menanggapi. Nah, ini hal yang bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya, seorang kelam Tuhan. Orang percaya seperti ketika diberikan amanah itu, mau melaksanakan kepercayaan itu seperti yang digambarkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan yang dua orang, atau yang disebut dua orang anak ini yang mau menjalankan perintah orang tua, seorang kelam Tuhan. Perintah orang tua yang dijalankan, tetapi apa yang disampaikan oleh orang tuanya, seorang kelam Tuhan, tidak melaksanakannya itu. Nah, saudara, ketika kita diberikan sesuatu hal amanah atau perintah kepada kita, baik itu mungkin kita tempat kita bekerja, dan kita melaksanakan itu kepada pimpinan kita, kita taat, kita hormat, maka disitulah akan memberikan sesuatu hal yang baik, dan itu akan kita selalu melakukannya. Kalau itu kita melakukannya seperti kebenaran firman Tuhan ini, seorang kelam Tuhan, ketika kita menjalankan dan melaksanakan percaya itu yang dalam firman Tuhan, maka itu akan memberikan sesuatu hal kepada kita sebagai orang percaya, seperti yang digambarkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini kepada pemungut cukai dan juga perempuan-perempuan yang sundal itu, dan kemudian mereka disadarkan dan mengalami percaya itu yang disampaikan, dan kamu tidak percaya kepadanya, tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Nah, saudara yang keselam Tuhan, pada pagi hari ini kita selalu ingin rindu datang kepada Tuhan. Disitulah kita melihat sesuatu yang harus kita percayai, walaupun yang Tuhan kita sembah, saudara, tidak dapat kita lihat, tidak bisa kita ampiri, tetapi ingatlah bahwa kebenaran ini sebagai pegangan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan itu ada, saudara keselam Tuhan. Banyak orang tidak mempercayai di zaman sekarang ini Tuhan tidak ada. Mereka adalah disebut orang ateis, saudara, tidak percaya kepada Tuhan. Kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, seorang kelam Tuhan,
pegangan kita adalah dasarnya sebenarnya kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, saudara, maka penuntun kita adalah firman Tuhan itu, saudara yang keselam Tuhan. Karena dari firman Tuhanlah kita akan mengerti akan kehidupan ini. Kita mengerti bahwa sesungguhnya kita ini manusia, saudara yang keselam Tuhan, yang hidupnya tidak bisa lama di bumi ini. Tetapi ketika dia dapat mengerti akan kehidupan ini, maka dia akan lebih dibawa untuk juga melakukan hal firman Tuhan ini. Nah, inilah yang Tuhan lakukan setiap orang yang percaya itu, saudara keselam Tuhan. Maka saudara akan melihat dalam firman Tuhan ini, di dalam firman Tuhan kita akan diajar, karena di dalam firman Tuhan ada juga kuasa Tuhan, karena dalam firman Tuhan maka segala sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi dalam kehidupan kita menjadi mungkin. Nah, saudara yang keselam Tuhan, biarlah dalam pembelajaran firman Tuhan di pagi hari ini yang kita dapat disadarkan itu, saudara yang keselam Tuhan, mentaati perintah, mau melaksanakan setiap hal yang ada dalam perintah-perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, baik itu disampaikan oleh tokoh-tokoh yang ada dalam firman Tuhan, baik itu Rasul Paulus sebagai tangan kepanjangan Tuhan, orang percaya kepada Tuhan yang menyampaikan suara kebenaran itu, saudara keselam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita sambut segala kegiatan kita dari pagi, siang, dan malam dengan kita bersepakat bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu yang kami sembah, yang kami kenal melalui nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami saat hari ini mengucap syukur, terima kasih buat waktu kesempatan di pagi hari ini. Kalau kami bisa tidur dalam keadaan nyaman ya Tuhan, tanpa kekurangan segala sesuatu, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kalau kami telah bangun ya Bapa, biarlah Engkau memberkati kami di awal hari yang baru ini, yang akan kami jalankan dari kegiatan kami dari pagi, siang, malam. Biarlah kami selalu ada waktu bersama dengan Engkau ya Bapa. Kami percaya ketika kami meluangkan waktu ya Tuhan buat Engkau ya Tuhan, itu akan memberikan hal yang baik bagi kami ya Tuhan. Baik dari segi kesehatan, baik dari segi rohani ya Tuhan. Itu akan memberikan hal yang baik bagi kami sebagai orang-orang yang percaya dan selalu berseru kepada Engkau ya Bapa. Berkatilah kalau aktivitas kami akan kami lakukan, baik itu dari pagi, siang, malam. Jauhkanlah dari setiap aktivitas kami dari mara bahaya ketika kami melakukan segala aktivitas kami ya Tuhan. Biarlah senantiasa Engkau melindungi kami, memelihara kami dalam setiap pekerjaan kami ya Tuhan. Kami percaya berkat daripada Tuhan Engkau juga akan salurkan ya Tuhan bagi anak-anak-Mu, bagi orang yang berseru kepada Engkau dan selalu mengandalkan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut segala kegiatan kami dari pagi, siang, malam. Terimalah doa kami ini ya Bapa, kami alaskan di dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa kembali, saudara keselam Tuhan, dengan jam sama besok.